Kita ketahui bahwa UDR itu akan berlaku segera ya, meskipun kemarin ditunda. Jadi apa aja yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai pelaku industri untuk menghadapi UDR yang akan dijalankan, terutama untuk industri furnitur dan kayu turunannya. Saran saya mungkin akan bermanfaat bagi pelaku industri. Yang pertama, Bapak Ibu memiliki database supplier, baik yang lokal maupun yang impor, di data semua bahan bakunya yang masuk ke perusahaan Ibu dan sebagai bahan baku untuk ekspor barang jadi ke Uni Eropa. Setelah data bahan baku itu sudah ada, maka step selanjutnya yang harus Ibu lakukan adalah mencari tahu dari mana bahan baku itu berasal. Bisa jadi bahan baku itu dari lokal atau ekspor, dan jika lokal itu dari daerah mana, lokasinya di mana. Kemudian yang impor itu juga harus tahu dari lokasi mana. Setelah ketahuan datanya, misalnya dari Indonesia, kemudian carilah tahu di titik mana lokasi tersebut. Jika berdasarkan informasi pemasok supplier hutannya ketahuan, maka pertanyaan selanjutnya yang harus Ibu lakukan adalah berapa luas yang mereka miliki terhadap hutan tersebut. Jika luasnya hanya 4 hektar, maka cukup satu titik saja. Namun jika lokasinya lebih daripada 4 hektar, maka harus berbentuknya informasi titik koordinatnya berbentuk poligon. Ini yang paling sulit saya akui. Kenapa? Karena tidak semua supply chain itu akan open dan akan share di mana titik lokasi pengembangan. Kemudian setelah tahu supply chain-nya, maka Bapak Ibu harus juga tahu spesies daripada kayu atau bahan baku kayu yang diperlukan. Dan itu harus dicek di website tertentu, misalnya UJN atau Wood or RG. Apakah bahan baku termasuk CITES atau baku dilarang atau tidak. Nah, yang paling utama yang pertama itu lokasi tadi. Apakah lokasi itu pernah mengalami deforestasi atau tidak? Itu pertanyaan yang paling sulit dijawab. Nah, untuk menjawab itu perlu data lebih lanjut, misalnya data spasial, data GIS dan sebagainya, sehingga harus diketahui bahwa sumber bahan baku itu tidak terkait dengan deforestasi. Nah, hal lainnya yang sangat sederhana Ibu harus lakukan adalah apakah di dalam perusahaan sudah mempunyai semacam prosedur pembelian, prosedur verifikasi dokumen pemasok dan sebagainya. Dan lebih baik, saran saya Bapak Ibu memiliki sertifikat baik itu FSC maupun PFC, di mana dua sertifikat itu sudah merilis standar yang baru, sehingga standar yang baru itu diharapkan sesuai dengan compile UDR. FSC punya standar sendiri, PFC juga punya standar sendiri. Meskipun itu tidak automatically, tetapi akan membantu para pelaku industri untuk memasukin ekspor sesuai dengan regulasi UDR. Jadi sangat membantu sekali sertifikasi FSC dan PFC untuk memahaminya, meskipun tidak otomatis.
Ya, itu hal kecil yang bisa mulai sekarang dilakukan, meskipun ada serentetan lagi banyak hal yang harus Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi UTI tadi. Tidak hanya hal yang tadi saya sampaikan, tetapi itu hanya sekecil saja prosesnya agar lebih aware di dalam UTI. Salam lestari.